ada orang pernah bunuh 100 orang. Mabuk tiap hari, berbuat onar. Tiba-tiba dia ingin bertobat kepada Allah, berubah. Konsultasi pada seorang syekh. Kata syekhnya, kamu bukan berarti nggak bisa baik. Cuma kamu tinggal di lingkungan yang membuat kamu tidak baik. Pindah dari sini, pindah ke sana untuk belajar. Maka ditinggalkan tempat ini. Bertobat dia kepada Allah di setiap langkah jalannya. Di pertengahan, tiba-tiba meninggal dia. Belum sampai ke tujuan, meninggal. Jaraknya cuma sejengkal dari tengah. Apa yang terjadi? Turun ayat, menyampaikan, dakhalal jannah. Taubatnya diterima, masuk surga. Taubat diterima, masuk surga. Kisahnya dirangkum di Quran surah keempat ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa yang mau keluar dari rumahnya, kemudian dia mau berubah karena Allah dan Rasulnya, hujan gerimis dia keluar, hujan deras dia keluar, tak peduli apapun yang terjadi di lapangnya, kemudian dia bertekad untuk berubah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, kemudian dia mendapatkan maut, meninggal di tengah jalan, faqad aqa ajruhu 'ala Allah, ditulis pahalanya masuk surga. Orang tadi bunuh 100 orang, mabuk, banyak keburukan, bisa masuk surga. Antum yang tadi menyebutkan ini pernah bunuh orang. Berapa kali mabuk dalam sehari? Dia nggak sampai ke majelis ilmu, masuk surga. Antum sudah sampai di majelis ilmu, sudah sampai, masa nggak bisa masuk surga? Dia yuk kembali kepada Allah, tobat dengan benar. Cara tobatnya dari Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Kalau Anda masih hidup, belum meninggal, maka Allah akan berikan anugerah yang lapang dalam kehidupan Anda. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ini nyata, ada seorang pemuda mau tobat. Nyata ini. Kemudian dia belajar pada seorang guru. Kata gurunya, kamu harus bersabar, karena saya di sini cuma makan kurma, minum air putih. Kata pemuda tadi, saya akan bersabar, berusaha syekh. Masya Allah, di situ dia berubah. Awalnya tidak mudah, makan cuma kurma, minum air putih, belajar Quran, sholat, tapi terjadi perubahan dalam dirinya. Satu kali secara singkat setan datang, menggoda. Kamu makan kurma, air putih, itu baru 3 hari, gurumu mungkin 3 tahun, 30 tahun, berikan bakti pada gurumu. Cari makanan di luar, berikan pada guru. Masuknya halus, tapi dari setan. Tiba-tiba keluar dari sini, cari makanan. Bakat yang dulunya, bakatnya dipakai. Begitu sampai di rumah tetangga, dia lihat, naik, ngintip, gak ada makanan. Berbencukan. Diterasa terong, sudah matang, baunya enak sekali. Begitu dibuka, kata setan, masuk, cobain. Kalau enak, dapat. Nanti ada di rumah sampai kamu haram. Maka ketika datang itu semua namanya burhan. Lihat, orang yang mendekat kepada Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia sampai kalimat-kalimat tadi, langsung dimuntahkan oleh orang ini. Ini sudah fitrah, Pak, Bu. Kalau Anda mendekat kepada Allah, akan ada bisikan hati ketika Anda berbuat maksiat. Gak percaya begini ya, gak percaya. Ini dalam situasi hujan, nanti Anda pulang dari sini keluar. Coba iseng-iseng pakai sendal orang lain. Pakai aja. Nanti di hati Anda akan ada suara mengatakan, itu bukan punya kamu, tinggalkan. Gak boleh. Kalau Anda sudah mendekat kepada Allah, suara itu akan ada. Tapi kalau Anda jauh dari Allah, suara itu tidak akan ada. Bahkan bisa berubah. Itu bukan punya kamu, bukan, tinggalkan. Punya kamu tuh yang lebih bagus, ambil. Jauh. Maka orang ini, dia dijaga oleh Allah, dibuang. Perhatikan, saya belum selesai. Begitu dimuntahkan, dia lari kemudian kembali ke syekhnya ke masjid. Begitu sampai masjid, syekhnya sedang berhadapan dengan seorang perempuan, di luar ada seorang laki-laki sepuh. Begitu melihat si pemuda tadi, kata syekhnya, ya bunai ta'al, nak sini, lihat apa yang terjadi. Kata gurunya, ini ada perempuan, ditinggal suaminya, sudah habis masa iddahnya. Dia mencari seorang suami yang saleh. Saya akan nikahkan dia dengan kamu. Kamu setuju? Masya Allah, setuju. Padahal saya tanya umum, jawabannya setuju. Masya Allah. Pemuda tadi mengatakan, lihat, Syekh, bagaimana saya bisa menghidupinya? Saya di sini saja numpang. Kata syekhnya, kamu gak usah khawatir. Dia sudah diwarisi oleh suaminya harta yang banyak. Yang ia butuhkan cuma perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari suami yang saleh. Kamu setuju? Kata pemuda ini, baiklah, kalau begitu saya setuju. Maka yang jatuh bapaknya, dinikahkanlah seketika.
Singkatnya, pulanglah pemuda ini dengan perempuan tadi plus bapaknya. Lewat. Begitu pulang lewat rumah lama yang segera dipercepat jalan. Jalan. Hadza baitina. Suamiku sayang, ini rumah kita. Masya Allah. Masuklah ke rumah yang ada terongnya tadi. Hatinya sudah tak-tik-tuk tidak karuan. Begitu masuk, istrinya mengatakan, Zaujil Karim, hal anta ja'i? Suami orang. Suaminya nggak bisa mengelak, kata beliau, bala, ya, saya cuma makan kurma minum air putih. Kata istrinya, tunggu sebentar. Intazir qalilan. Maka dia pergi ke dapur, rupanya dia masak terong untuk menjamu suami barunya. Begitu datang ke dapur, lihat terongnya bermasalah, dia katakan, siapa yang makan terong saya? Kita jujur. Kucing. Lihat, apa jawabannya? Karena iman sudah melekat pada dirinya, dia sudah mau berubah, maka Allah menjaga lisannya. Dia ceritakan, Zaujil Karim, istriku sayang, tadi kejadiannya begini, begini, begini. Sampai saya makan terong itu, sampai saya muntahkan, saya lari kemudian ke masjid, takut karena Allah, kemudian dinikahkan dengan kau. Apa kata istrinya? Perhatikan, kalau jawaban seorang istri seperti perempuan ini, damai kehidupan dunia. Apa jawabannya? Lihat, suamiku sayang, lihat kalimatnya, secuil terong yang telah engkau muntahkan karena Allah itu, maka Allah berbalik mengganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah terongnya, plus pemilik terongnya. Hijrah berubah kepada Allah, awalnya tidak mudah. Membiasakan diri dulu, makan seadanya, keluar dari yang tidak baik. Tapi hasilnya akan indah. Bukan cuma secuil terong.